coba di platform Merdeka Mengajar itu adalah tugas kita secara individu yang Bapak Ibu mungkin untuk mencoba melakukan latihan mandiri, dan ini yang sedang saya coba selama 2 pekan ini luar biasa di topik disiplin positif itu yang juga ternyata dari berbagai modul ini yang harus dicoba diakses, dipelajari dan dilakukan refleksi. Nah, irisannya apa? Nah, bagaimana kita bisa mencoba menerapkan budaya positif ke anak-anak, gitu ya. Budaya positif itu apa? Bentar. Kalau kita di sini yang kita pahami terkait dengan disiplin positif itu menerapkan kepatuhan ya, pada peraturan tanpa harus memberi hukuman. Nah, kita coba merefleksi diri kita, apakah selama ini posisi kontrol kita ketika kita menghadapi permasalahan anak, apakah posisi kita itu di tipe kontrol sebagai penghukum, ya, membuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Bukannya kita sebut dalam kamu malah tidur di kelas, ya, kita tanya tadi malam tidur jam berapa? Oh iya Bu, aku pulang malam karena aku pulang dari Tangerang. Oh berarti dia memang kebutuhan dasar dia tidak terpenuhi, kan? Tidak kita langsung menghakimi. Apalagi membuat rasa bersalah. Gitu. Kalau membuat rasa bersalah biasanya tipe guru baperan, gitu ya, Bu Ana. Tipe guru baperan jadi masa sih gitu aja seperti itu kelakuan kamu menyakitkan ibu. Nah, kok kayak gitu? Nah itu dengan seperti itu anaknya semakin aduh, ini buat rasa bersalah tidak berdaya. Gitu. Kalau tipe teman itu mungkin itu menjadi posisi kontrol ketiga itu yang menyenangkan buat sebagian anak, dan akhirnya karena tadi perlakuan yang tidak sama, akhirnya anak itu akan memilih kepada tipe guru yang memiliki kontrol sebagai teman. Ibu mah gak seru, tadi saya seperti itu. Kenapa? Aku mah waktu di kelas 3 seru Bu, boleh main, bawa mainan. Oh kalau begitu, ingat mainan itu digunakan pembelajaran atau tidak? Benar atau tidak? Kita coba tanya itu. Enggak, nah ibu tunggu itu saat apa? Saat pembelajaran. Boleh tidak keberanian? Enggak, kita balikan lagi. Akhirnya itu ketika membuat rasa bersalah sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Kalau sebagai penghukum jelas, kalau masalah sampai anak itu merasa terpojokkan, merasa disalahkan, ya. Kalau dulu saya ingat ketika 1 tahun pertama di Arman, saya menjadi pendamping Bu Hamidah, terus menjadi wali kelas 3D, setelah itu saya di kelas 6. Saya berhadapan dengan anak kelas 6, bahkan dulu itu pernah ada murid yang angkatan 9 yang selalu bilang sampah sekolah, gitu ya. Dan itu luar biasa. Dan ternyata ngapain, ternyata memang dia punya potensi, punya kemampuan. Ketika anak itu bermasalah, ya, mungkin ada kebutuhan dasar dia yang tidak terpenuhi. Apa sih kebutuhan dasarnya? Mungkin kalau saya sekarang bisa menceritakan kebutuhan apa dari kebutuhan hidup, kasih sayang dan rasa terima, kebebasan, kesenangan dan kemudahan. Dan kita bisa mencoba titik masalahnya di mana nih? Kalau misalnya bertahan hidup, gitu ya, seperti anak-anak di kelas 4 ini, kita coba daya jual mereka, adaptasi mereka ketika selesai sholat dan makan. Itu biasa ada beberapa anak yang tiba-tiba datang ke kelas itu tidak kelas tidur. Oh berarti kebutuhan dasar dia tidak terpenuhi, gitu kan? Kenapa? Kita coba tanya ketika dia tidur itu bukannya kita sebut bilang, kamu malah tidur di kelas? Enggak, kita tanya dari malam tidur jam berapa? Oh iya Bu, aku pulang larut malam karena aku pulang dari Tangerang. Oh berarti dia memang kebutuhan dasar dia tidak terpenuhi, kan? Tidak kita langsung menghakimi. Apalagi membuat rasa bersalah. Kalau membuat rasa bersalah biasanya itu guru baperan, guru baperan. Jadi masa sih begitu aja seperti itu melakukan menyakitkan ibu. Nah itu kayak gitu, itu dengan seperti itu anaknya semakin teduh, jadi dibuat rasa bersalah tidak berdaya. Kalau tipe teman itu mungkin itu menjadi posisi kontrol ketiga itu yang menyenangkan buat sebagian anak, dan akhirnya karena di perlakuan yang tidak sama, akhirnya
boleh main bawa mainan. Oh kalau gitu ingat mainan itu digunakan pembelajaran atau tidak, benar atau tidak kita tuh tahu nih. Enggak, nah itu mungkin saat apa? Saat pembelajaran. Kalau tidak pembelajaran enggak, kita balikan lagi. Hanya tuh ketika kita ya, dan ternyata terlihat gitu ya, setiap orang ini juga berbeda. Misalnya Amaisa, secara performa akademis mampu, tetapi dia tuh ternyata ada yang dia butuhkan, ya kebutuhan dasar dia apa? Kesenangan, gitu ya. Ternyata ya itu karena dia tuh ketika saya coba tidak ada, saya butuh melihat mendengar aja, melihat cuma panggilan seperti apa, yang ngobrol itu kesenangan, gitu ya. Dan saya coba juga melihat yang Israeli dari kebutuhan dasar bertahan hidup tidak ada masalah, gitu ya. Terus penguasaan semangat ada masalah. Oh ternyata kalimat yang dibutuhkan ternyata kasih sayang nyambung mungkin seperti ini. Setiap orang punya kebutuhan yang berbeda-beda dan itu mungkin ketika ada 5 kebutuhan dasar ini yang tidak terpenuhi makanya akan ada permasalahan. Jadi ketika saya mencoba solusi itu saya akan dulu gitu ya permasalahan dan 5 itu seperti apa nih. Pasti akan yang ternyata satu hal yang tidak terpenuhi menimbul permasalahan gitu ya. Dan mudah-mudahan dengan diskusi atau budaya positif ini anak-anak bisa gitu ya kita coba untuk bisa lebih disiplin tanpa kita mencoba memaksa, tanpa coba menghakimi, tetapi mereka bisa mencoba mencobakan sendiri. Jadi itu gambaran terkait dengan diskusi. Semoga video yang saya share kemarin itu praktik baik yang coba dilakukan dan ternyata mereka juga menikmati ketika kita ada berdiskusi bisa. Mudah-mudahan kita juga sebenarnya ketika ada permasalahan kita sendiri mungkin bisa menyelesaikan masalah kita coba kondisikan menyampaikan jawaban kita gini ternyata ada yang lebih parah juga dibanding kita permasalahan gitu ya menghadapi anak-anak itu ada yang lebih parah mungkin di pabrik bahkan mungkin sekarang ada yang di pabrik ternyata ya sama jadi tantangan kita menghadapi berbagai karakter anak bagaimana mencoba mendisiplinkan mereka dan 3 poin keyakinan kelas ini yang kita coba terus disiarkan. Semoga seiring sejalan mereka juga semakin paham dan kita juga akhirnya bisa menemukan hasil mungkin tidak hanya ini babak belurnya kita sekarang atau akhirnya mungkin benih yang kita main itu bisa dirasakan tahun ke depan ke tahun atau mungkin terima kasih Pak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mempunyai tantangan besar bagaimana mencoba menerapkan budaya positif buat anak-anak ini. Dan yang kita coba ikhtiarkan yang kami memberikan perlakuan yang sama di kelas anak-anak kemudian kelas 4 ber-112. Jadi kalau di awal-awal kita bertemu tuh sering gitu ya bagaimana si A si B dari kelas 4A, kelas B, kelas C dan kelas D kami mengenali berbagai karakter mereka yang kita dan yang mereka berikan dan luar biasa tantangannya buat kami gitu. Dan tidak hanya secara akademis tetapi dari layanan sosial juga ya itu yang menjadi titik permasalahan yang harus kita coba pecahkan bersama. Nah seiring sejalan dengan tugas saya di pendidikan calon pemuda dan irisan juga ternyata kalau kita mencoba di platform Merdeka Belajar itu adalah tugas kita secara individu yang kita mungkin untuk mencoba melakukan latihan mandiri dan ini yang sedang saya coba selama 2 pekan ini luar biasa di sipil positif itu nyambung juga ternyata dari berbagai hak modul ini yang harus dicoba dipelajari dilakukan dan irisannya yang pertama mencoba mencari solusi
dulunya ketika tugas kemarin itu kan harus dibuatkan skenario gitu ya. Kalau saya alhamdulillahnya sekarang kan tidak, karena di kelas 4 untuk di diskusi itu banyak hal, jadi tantangannya seperti itu. Ketika satu hal ada permasalahan, kita coba ada diskusi, terus mereka mencoba menemukan solusi sendiri, mereka sendiri bisa melakukan hal-hal itu kan ternyata bisa diajak mereka itu diajak diskusi, duduk bersama. Alhamdulillahnya ruang BK itu kalau tidak saya bilang ke Bu Yani yang menyelesaikan tadi, ketika saya dengan orang tua ternyata Bu Yani dengan aplikasi partai sudah ada gitu. Ternyata bisa kok kita mencoba mengajak anak-anak berdiskusi, mencoba menerapkan budaya positifnya seperti itu. Kenapa? Karena kami di kelas jenjang kelas 4 kita mencoba setelah dari tingkat kreatif ini kan kita membuat kontrak belajar, terus ya dari peraturan kita membuat kontrak belajar, dan dari sana kita turunkan lagi yang kita perjuangkan menjadi sebuah keyakinan kelas. Keyakinan kelas dari kelas A, B, C, apa saja. Kalau kita merunut dari akte merdeka belajar di sisi positif untuk jenjang SD, ya kita coba mengambil 3 hal ini, di mana poin satunya setiap anggota kelas perlu saling menghormati dan merasa aman. Nah, dari anak yang tidak bertempat, terus dia merasa aman nggak? Tidak, gitu ya. Terus misalnya kata kasar, hormat nggak sama teman? Sudah kasar sama hormat nggak? Oh iya, kita berdoakan. Mereka bisa nggak tanpa kita membuat aturan kelasnya menjadi 25 aturan? Kita coba 3 poin saja. Kalau di kelas itu yang paling mabuk, yakin kok kita perjuangkan kok ternyata mereka bisa diajak dialog seperti itu kan. Nah, terus poin 2, setiap anggota kelas perlu menjadi dirinya yang terbaik. Di sini dari apa? Nyambung ke pelajar Pancasila, bernarasi kritis, mandiri gitu kan, kreatif, tunjukkan gitu ya, aku mampu, aku bisa, aku percaya dengan kemampuan aku gitu kan, seperti itu. Terus di sini setiap anggota kelas perlu saling membantu, gotong royong, kolaborasi, nyambung sangat gitu kan. Jadi kita coba setiap memulai pembelajaran masih ingat tidak dengan 3 keyakinan, ingat yakin kita perjuangan pagi, kita coba seperti itu ya, walaupun tantangannya apakah dengan seperti ini masalah ada, tentu ada gitu kan, kita masih belum selesai, bahkan kita terus berjuang dan berkoordinasi tidak hanya dengan pihak manajemen, dengan Iqbal. Mungkin seperti kelas PASA hari ini mulai buka kelas. Jadi buka kelasnya itu bukan untuk melihat bagaimana hubungan, dan tetapi bagaimana kami, yaitu dari pihak sekolah, dari pihak orang tua dan juga berkolaborasi bagaimana bisa menciptakan suasana kelas yang nyaman. Tidak hanya untuk satu anak, tapi ber-28 nyaman. Dimana titik masalahnya itu yang kita coba solusikan bersama. Baik. Wa yassirli amri wa udata min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan ya. Nikmat sehat, nikmat ukhuwah, dan salah satu nikmat yang perlu kita syukuri adalah nikmat kita untuk senantiasa belajar sampai akhir hayat kita. Semoga itu menjadi bekal terbaik kita saat kita kembali. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salam kita curahkan pada junjungan kita, pada kita, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga seluruh keluarga besar di Al-Alamin mendapatkan keberkahan, syafaat yaumil akhir kelak. Tak tertinggi kita tentu. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, insya Allah hari ini kita akan mengadakan sebenarnya obrolan santai, hanya berbagi praktik baik, dan bukan berarti kami lebih, tapi insya Allah justru kami banyak mendapatkan inspirasi juga dari Bapak dan Ibu. Bahkan Bapak dan Ibu jadi sudah melaksanakan sebelum mendapatkan ilmu hari ini gitu secara aplikasinya. Jadi program hari ini adalah program kolaborasi antara Litbang dengan Unap. Walaupun guru penggerak di
tapi kami merasa ini ada hal yang baik yang ketika kami bisa memberikannya kepada seluruh sivitas akademik Ar-Rahman, semoga bisa membawa keberkahan juga untuk yayasan. Seperti itu, untuk membuka, kita awali sama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, untuk selanjutnya waktu dan tempat kami persilakan untuk Bapak Jarwo sebagai dan Yayasan Nur Ar-Rahman. Mangga Bapak. Baik, terima kasih Bu Ana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Ibu, bersyukur kita pada hari ini di momen yang sangat baik ini, kebahagiaan ini kita bisa bersua di acara yang pertama judulnya sharing diskusi program Litbang dengan guru penggerak di internal kita Bu Ana ya, di SD saja ya, di SD saja untuk berbagi praktik baik ya yang akan dilakukan oleh Bu Widi dan Bu Ana selaku perwakilan kita menjadi guru penggerak di sekolah. Patut kita syukuri ya, sholawat dan salam senantiasa kita selalu panjatkan curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, Bapaknya ada nggak nih? Ibu semua itu? Baru ibu-ibu Pak dan Bapak. Oh ya, ibu-ibu ya, ibu-ibu semuanya, alhamdulillah nih. Pejuang-pejuang itu ternyata ibu-ibu semua ya di sekolah itu ya, ibu semuanya. Hidup ibu-ibu ini luar biasa ya, jadi memang ke depan didominasi oleh ibu-ibu ternyata di sekolah-sekolah dimanapun. Nah, mungkin kita patut budayakan ya, atau follow up ikut berikutnya begitu, bahwa kegiatan seperti ini seharusnya sangat bermanfaat dan kebutuhan kita sebagai seorang pendidik itu untuk saling berbagi, saling mencerahkan dan menambah kapasitas wawasan kita. Ada hal yang mungkin secara teori ada yang perlu dipraktekkan, bahkan ada yang sudah praktek meskipun teorinya juga belum diketahui tapi sudah dilaksanakan. Nah, mungkin ini kesempatan baik untuk diskusikan ya, melaksanakan sharing ini, dan di lain kesempatan kita bisa tambah lagi tema-tema yang lebih lengkap dan perbaikan untuk sekolah kita. Baik, selamat Bu Ana, Bu Dini selaku pelopor sekolah penggerak ini di Nur Ar-Rahman, atau guru penggerak ya di Nur Ar-Rahman ya, mudah-mudahan nanti bisa menularkan ya penggeraknya ini kepada kita semuanya, perbaikan untuk proses pembelajaran anak-anak kita yang hasilnya dampaknya perbaikan bagi generasi kita yang akan datang, dan semakin mencerahkan kontribusi dari para guru dan Bapak guru-guru Ar-Rahman untuk kebaikan anak-anak kita di sekolah dan juga di masyarakat sekitar semuanya. Ya, selamat, sukses, barakallah, dan kita langsung mulai pada Ana. Sama-sama kita baca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan Bapak untuk supportnya. Bapak dan Ibu, insya Allah kita akan mulai, tapi sebelumnya kita speaking dulu ya. Bisa nggak ya pakai Google Meet speaking? Bisa sedikit ya Google Meet ya. Nggak, sedikit aja. Bapak dan Ibu boleh tangannya diangkat ya. Tangan diangkat dua, atau satu aja deh, nggak apa-apa satu. Ini mesti sederhana sebenarnya. Dua juga boleh. Judulnya tepuk semangat ya. Tepuk semangat.
Nah, semangat. Saya Upin, Miss. Biasa ya. Ya Allah, tidak apa-apa, itu refleksi sedikit awal aja. Nanti kita buat di sesi selanjutnya, bisa dari Biati, Bu Rina. Ya. Insya Allah untuk mengefektifkan, karena pasti Bapak dan Ibu sudah tidak sabar untuk segera memulai. Kita waktu dan silakan untuk Bu Dini. Silakan Bu Dini. Mangga Bu, mohon izin Bapak, tadi ada bapak-bapak juga ternyata ya, Pak Solehudin kalau nggak salah, berbagi layar. Mohon maaf ini jadi beberapa aplikasi Bu, jadi agak lama. Alhamdulillah ada Pak Asep. Luar biasa ya, kemarin baik-baik saja ini akun, ternyata tiba-tiba tidak bisa ini. Apakah sudah nampak, Bu? Belum, nampaknya lagi di jalan. Lagi on the way ya, agak lama nih. Semoga ada solusi. Ternyata tidak bisa berbagi layar. Saya coba di Chrome. Apa karena lagi rekam layar jadi tidak bisa berbagi layar? Coba kita biarkan lagi. Nah, bismillah. Sudah nampakkah Bapak Ibu? Belum ada ya? Belum, Bu Dini. Belum, masih lama ya? Ya, seiring kita coba ya. Kendalanya Bu Dini sudah mulai muncul ikon resep Bu Dini. Ya, agak lama ya karena sambil rekam layar, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu hebat. Terima kasih sudah menginvestasikan waktunya, mungkin selama kurang lebih 60 menit kita bersama, dan mohon izin kami dari CGP Angkatan 5 untuk berbagi praktik baik yang sebenarnya saya yakin ya Bu Ana juga menyampaikan sebenarnya sudah dilaksanakan di sekolah, namun mungkin kita tidak mengenal dengan istilah-istilah yang kami sampaikan. Sebenarnya sudah insya Allah gitu ya tahapan-tahapan tersebut. Sebelum kita memulai kepada budaya positif, ini ada sebuah pertanyaan pemantik. Nah, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Nah, mangga kita sharing momen dulu Bapak Ibu. Apakah benar hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Nah, terus ini yang pernah kita lakukan mungkin ketika kita berhadapan dengan anak-anak yang terlambat misalnya, atau yang bermasalah dengan temannya, apakah hal tersebut pernah gitu kita laksanakan gitu. Dan bagaimana dampaknya dengan anak-anak? Nah, apakah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Mangga ada yang mau berbagi pendapatnya, pandangannya mungkin di awal. Nah, kita coba ini aja karena insya Allah kita membersamai beberapa guru hebat yang sudah mempraktikkan baik di pembelajaran, di KBM, dan insya Allah itu bisa kita jadi bertambah ya Bu An ya, pemahaman kita, pengalaman kita, jadi saling momen. Mangga ada yang mau ini berpendapat dengan pertanyaan pemantik pertama, boleh. Langsung saya ini. Oh, mangga Pak. Oh, Bapak aja. Yang lainnya mangga Pak. Ya yang lain mangga. Mana Pak Jarwo? Oke. Wah, ini menarik sekali nih. Jadi, apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Ini gimana jawabannya ya? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak ya. Memang sekilas kita melihat dengan hukuman ya, bahasa kita apa sekarang ya, punishment gitu ya, punishment. atau konsekuensi logis gitu ya. Yep. Ya kemarin memang bisa mendisiplinkan anak sebenarnya ya, kalau kita lihat itu anak bisa disiplin. Bahkan kalau ada salah seorang guru yang disiplinnya dengan suara-suara keras itu, anak juga bisa disiplin.
begitu ya, saya dengan guru. Nah, tapi kita belum melihat bagaimana efek atau dampak dari perlakuan hukuman ini. Apakah itu menjadi lebih menjadikan psikologis mereka menjadi lebih berdampak negatif. Jadi kalau menjawab yang pertama, hukuman itu bisa mendisiplinkan anak, ya memang gitu ya. Saya berpendapat demikian, bisa disiplin anak-anak. Nah, kemudian yang kedua, ya, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ya, saya juga berpendapat setuju. Iya, ini pendapat yang dengan hal yang positif. Jadi ini mengarahkan pada hal-hal yang positif, anak-anak bisa disiplin oleh karena itu. Nah, kemudian yang ketiga, memberi penghargaan apakah dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Saja juga iya. Nah, ini 1, 2, 3 itu setuju ya. Sudahkah kita mengetahui segitiga institusi ini? Saya belum tahu nih begini. Iya, nanti disampaikan sama Bu Ani. Tapi selama ini saya dengan teman-teman di SMP ya, di sekolah itu sebenarnya sudah mengurangi bahasa-bahasa punishment dan reward gitu ya. Karena kita sekarang lebih pada pendekatan persuasif atau komunikasi. Kalau di sekolah kita sekarang ada istilah coaching ya, coaching dan mendiskusikan bagaimana pendapat anak tentang hal 1, 2, 3 sehingga anak memaham apa yang harus dia lakukan, tanggung jawabnya dan apa konsekuensinya. Jadi konsekuensi bukan dari satu arah dari kita, tapi dari kesepakatan antara anak dan kita dalam menjalankan tugas-tugas itu. Sehingga di peraturan kita nanti yang kita itu tidak ada hukuman, yang ada adalah bimbingan atau pembinaan, lalu halus ya, nggak ada hukuman. Kita nggak ada hukuman di sekolah, tapi adalah pembinaan. Karena untuk mencari saat ini khawatir ada bullying, ada macam-macam begitu ya. Itu mungkin dari saya pengantar, silakan dikembangkan. Masya Allah, ya Pak, yang ternyata sudah mengarah ya Bu ke poin 4 ya. Ternyata praktiknya memang sudah Pak dilaksanakan segitiga restitusi. Hatur nuhun Pak pencerahannya dan seremoninya. Mungkin mohon izin juga Bu An, siap untuk ini Bu An, 15 menit Bu An. Rekam saya sudah ini 14 menit 27 sebentar lagi off dulu. Nah, ini mungkin Bapak Ibu mohon izin berbagi, kami menerima materi terkait dengan disiplin positif. Nah, disiplin positif itu betul tadi yang disampaikan oleh Pak Jarwo gitu ya, ketika di tingkat SMP tidak ada lagi memberikan reward, punishment seperti itu, tetapi dengan mengajak dialog atau istilahnya coaching gitu ya, dan dimana anak-anak itu istilah yang kami sampaikan sebenarnya sudah insya Allah gitu ya tahapan-tahapan tersebut. Sebelum kita memulai kepada budaya positif, ini ada sebuah pertanyaan pemantik. Nah, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Nah, mangga kita sharing momen dulu Bapak Ibu. Apakah benar hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Nah, terus ini yang pernah kita lakukan mungkin ketika kita berhadapan dengan anak-anak yang terlambat misalnya, atau yang bermasalah dengan temannya, apakah hal tersebut pernah gitu kita laksanakan gitu ya. Dan bagaimana dampaknya dengan anak-anak? Nah, apakah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Mangga ada yang mau berbagi pendapatnya, pandangannya mungkin di awal. Nah, kita coba ini aja, karena insya Allah kita membersamai Ibu Bapak guru hebat yang sudah mempraktikkan baik di pembelajaran di KBM, dan insya Allah itu bisa kita jadi bertambah ya Bu An ya, pemahaman kita, pengalaman kita, jadi saling momen. Mangga ada yang mau ini berpendapat dengan pertanyaan pemantik pertama, boleh. Langsung saya ini Bu, ini mangga Bapak aja yang ini mangga duluan.
Ya yang lain mangga. Pak Jarwo. Oke. Wah, ini menarik sekali nih Bu Dini. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Ini gimana jawabannya ya? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak ya. Memang sekilas kita melihat dengan hukuman ya, bahasa kita apa ya sekarang ya? Punishment gitu ya. Atau apa? Konsekuensi logis itu ya. Yang kemarin itu. Memang bisa mendisiplinkan anak sebenarnya ya, kalau kita lihat itu anak bisa disiplin. Bahkan kalau ada salah satu guru yang disiplinnya dengan suara-suara keras gitu, anak juga bisa disiplin, ikut gitu ya, dengan guru. Nah, tapi kita belum melihat bagaimana efek atau dampak dari perlakuan hukuman ini. Apakah itu menjadi lebih menjadikan psikologis mereka menjadi lebih terdampak negatif. Jadi kalau menjawab yang pertama, hukuman itu bisa mendisiplinkan anak. Iya, memang gitu ya. Saya berpendapat demikian, bisa disiplin anak-anak. Nah, kemudian yang kedua ya, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ya, saya juga berpendapat setuju. Iya, ini pendapat ya, dengan hal yang positif. Jadi ini mengarahkan pada hal-hal yang positif, anak-anak bisa disiplin oleh karena itu. Nah, kemudian yang ketiga, memberi penghargaan apakah dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Saya jawab juga iya. Nah, ini ke 1, 2, 3 itu setuju ya. Sudahkah kita mengetahui segitiga restitusi ini? Saya belum tahu nih Bu Dini. Nah, ini belum tahu ini. Ya, nanti disampaikan sama Bu Anda. Nah, tapi selama ini saya dengan teman-teman di SMP ya, di sekolah itu sebenarnya sudah mengurangi bahasa-bahasa punishment dan reward gitu ya. Karena kita sekarang lebih pada pendekatan persuasif atau komunikasi. Kalau di sekolah kita sekarang ada istilah coaching yang mendiskusikan bagaimana pendapat anak tentang hal 1, 2, 3 sehingga anak memaham apa yang harus dia lakukan, tanggung jawabnya dan apa konsekuensinya gitu. Jadi konsekuensi bukan dari satu arah dari kita, tapi dari kesepakatan antara anak dan kita dalam menjalankan tugas-tugas itu. Sehingga di peraturan kita atau yang kita itu tidak ada hukuman, yang ada adalah bimbingan atau pembinaan, terlalu halusnya ya. Nggak ada hukuman, kita nggak ada hukuman di sekolah ini, tapi adalah pembinaan. Karena untuk menghindari saat ini khawatir ada bullying, ada macam-macam begitu ya. Itu mungkin dari saya pengantar, silakan dikembangkan. Masya Allah, ya Pak. Yang ternyata sudah mengarah ya Bu ke poin 4 ya. Ternyata praktiknya memang sudah Pak dilaksanakan segitiga restitusi seperti itu. Atur nuhun Pak pencerahannya dan sharing momennya. Mungkin mohon izin juga Bu An, siap untuk ini Bu An 15 menit Bu An. Rekam saya sudah ini 14 menit 27 sebentar lagi off dulu. Nah, ini mungkin Bapak Ibu mohon izin berbagi, kami menerima materi terkait dengan disiplin positif. Nah, disiplin positif itu betul tadi yang disampaikan oleh Pak Jarwo gitu ya, ketika di tingkat SMP tidak ada lagi memberikan reward, punishment seperti itu, tetapi dengan mengajak dialog atau istilahnya coaching gitu ya. Dan di mana anak-anak itu ketika bermasalah pasti ada tujuan, pasti ada latar belakangnya dan mereka pasti bisa menyelesaikannya gitu. Solusinya dari mereka itu akan lebih bermakna buat mereka gitu kan. Nah, apakah yang dimaksud dengan disiplin positif tersebut? Nah, karena disiplin positif tersebut berarti kontrol itu hanya oleh diri kita sendiri gitu ya. Bagaimanapun juga kontrol itu hanya bisa kita yang mengendalikan. Nah,
di mana dengan disiplin positif tersebut kita atau anak itu menjadi seseorang yang diinginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai atau nilai-nilai kebajikan universal. Kalau nilai-nilai kebajikan universal yang kita yakini sekarang ya berdasarkan P5 atau profil pelajar Pancasila, mulai dari ketuhanan, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa demi akhlak mulia, berpikir atau bernalar kritis, gotong royong, kebinekaan global, gitu ya, poin-poin tersebut. Nah, berdasarkan teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Pasti ketika anak itu dianggap bermasalah mungkin oleh temannya atau oleh guru, pasti dia itu akan ada tujuannya, gitu ya. Berdasarkan teori motivasi, seseorang itu ketika melakukan perbuatan itu ada yang untuk satu, mungkin ketika dia dihadapkan pada masalah untuk menghindari hukuman, kedua untuk mendapatkan imbalan, dan ketiga untuk menghargai dirinya sendiri. Nah, poin ketiga inilah yang kita perjuangkan sekarang gitu ya, untuk membersamai anak-anak untuk menghargai dirinya sendiri, sehingga dia yakin dengan nilai-nilai kebajikan universal dan diyakini menjadi keyakinan kelas, dari keyakinan kelas menjadi keyakinan menjadi budaya positif dan di lingkungan sekolah, dan akhirnya kita di lingkungan SD Nur Ar-Rahman, di TK Nur Ar-Rahman, di SMP Nur Ar-Rahman, budaya positif ini bisa terlaksana. Nah, kenapa seperti tadi yang sudah dipraktikkan baik di SMP, diajak dialog anak itu ya ketika ketika menerima masalah, terus kita berpikirnya itu menang-menang dengan anak itu, tidak mencari siapa yang salah, tetapi kita mencari solusi bersama, gitu kan, dimana posisi kontrol seorang guru itu bukan lagi di posisi kontrol seorang penghukum atau pembuat rasa bersalah, atau teman dan pemantau, tetapi kita berikhtiar menuju seorang manajer. Kalau manajer kan juga mengatur gitu ya, bagaimana seorang guru itu mampu menstabilkan identitas, memvalidasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan siswa, sehingga ketika berhadapan dengan masalah, siswa tersebut mampu mencari solusi dari siswa, oleh siswa, dan untuk siswa, mungkin ya seperti itu. Dan ketika kita melihat sebuah permasalahan, berakar pada apa masalah tersebut. Biasanya ketika anak menghadapi sebuah permasalahan, ada mungkin kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi, entah apakah itu dari penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, atau kebebasan. Ini yang biasanya titik akar permasalahan kita cari dulu nih ketika ada anak bermasalah. Oh, kita men-tracking gitu ya, oh ini di kelas sebelumnya seperti apa, kita tanya ke wali kelas, kita tanya ke temannya, gitu kan, sampai akhirnya kita tanya latar belakang keluarganya. Oh, seperti ini, kita bisa merunut permasalahannya, seperti itu. Nah, ini terkait dengan disiplin positif. Biasanya kalau kita pelajari gitu ya, kalau disiplin itu artinya itu belajar ya, dalam proses belajar ya, tidak mungkin di dalam proses pembelajaran itu seorang anak bisa mengalami gitu ya berbuat salah, dan itu hal yang wajar sebenarnya gitu kan. Nah, tinggal bagaimana kita bisa gitu ya membimbing siswa tersebut. Sekedap saya save dulu yang ini biar bisa sekedap Teh Indri atau Bu An udah bisa record? Saya record dulu. Saya ikut juga. Oh, record, alhamdulillah. Hatur nuhun Teh Indri. Kita lanjut. Iya, saya itu di render dulu per 15 menit. Nah, disiplin diri itu berarti membuat seseorang itu menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Nah, namun dalam perjalanannya ketika menerapkan disiplin, mungkin seorang anak itu melakukan kesalahan dan ingin yang seharusnya gitu ya, dengan dari ketika dia membuat kesalahan itu bukan kita mencari atau menghakiminya, tetapi kita harus bisa membersamai anak, duduk bersama, kita mencari. Ketika anak melakukan sebuah kesalahan, dia mungkin tidak tahu, harus kita bimbing, bukan kita hakimi, dan akhirnya kita berada di posisi kontrol sebagai penghukum. Mungkin tadi ketika disiplin berdasarkan dari apakah dengan memberikan hukuman itu mendisiplinkan,
bisa, tetapi mungkin untuk waktu yang sesaat. Dampak nyatanya terlihat, tetapi untuk sesaat. Mungkin besoknya bisa diulang lagi. Kenapa? Karena belum muncul kesadaran dalam dirinya dan meyakini bahwa yang dia lakukan itu salah dan harus aku perbaiki, mungkin gitu ya. Nah, nilai-nilai kebajikan universal itu berarti terkait dengan nilai-nilai positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, kalau kita meyakini sekarang itu terkait dengan nilai-nilai kebajikan itu berdasarkan karakter profil pelajar Pancasila gitu ya. Mulai dari beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan akhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ini nilai-nilai kebajikan universal yang coba kita ikhtiarkan, ya tidak hanya dari mulai sekolah, tetapi kita sudah mulai berkomitmen ya, dari mulai raker, didukung oleh manajemen, didukung oleh yayasan, bagaimana nilai-nilai kebajikan ini kita terapkan dalam proyek pembelajaran, dan sekarang menjadi proyek project di SD mungkin kelas 1 dan kelas 4 untuk menerapkan kurikulum merdeka. Gitu ya, bagaimana kita itu bisa menuntun anak-anak untuk bisa belajar menyenangkan, berpusat pada siswa, menghargai kodrat segala potensi kodrat mereka, seperti itu. Nah, kita lanjut mungkin terkait dengan teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Mungkin tadi nyambung ya di awal. Nah, ketika seseorang ketika seorang anak menghadapi sebuah permasalahan, terus kita coba menggali gitu ya, apa sih yang mendasari mereka gitu ya, dengan di momen dialog itu mungkin gitu ya, ketika dia kenapa berbuat seperti itu ya, karena dia memang tidak nyaman gitu. Terus dia kenapa menurut untuk disiplin pada saat tersebut ya, karena untuk menghindari hukuman, mungkin seperti itu ya. Nah, terus kenapa nurut dengan bu guru ya, karena ingin mendapatkan imbalan mungkin. Nah, atau mungkin karena dia menghargai dirinya sendiri, dia ingin menjadi pribadi yang terbaik, muncul kesadaran dalam diri dia bahwa dia ketika datang misalnya ke sekolah tepat waktu bukan karena untuk dihargai oleh bu guru, untuk menghindari rasa tidak nyaman, tetapi dengan saya datang tepat waktu, saya merasa nyaman, dan itu akan membuat aktivitas pembelajaran atau aktivitas belajar saya menjadi lebih siap gitu kan, dibanding dengan datang terlambat. Ya dia harus siap dengan konsekuensi, mungkin tadi ditegur, nah gitu kan, tapi dia yakin dengan aku datang tepat waktu aku bisa belajar lebih baik. Nah itu muncul keyakinan dalam dirinya yang harus diperjuangkan. Nah, terkait dengan tadi yang ingin kita bangun, motivasi intrinsik gitu ya, untuk meyakini keyakinan dirinya, dan kita coba praktikkan di dalam kelas menjadi sebuah keaturan kelas. Itu yang kita harapkan, memang setiap anak itu muncul kesadarannya. Kalau awalnya ketika dulu kita mungkin dari peraturan kelas, nah sekarang kita berjuang di keyakinan kelas sehingga bisa menciptakan lingkungan positif, dari lingkungan positif berubah menjadi budaya positif. Langkah selanjutnya mungkin itu langkah besar kita bersama. Nah gitu. Ini mungkin bisa menjadi pertanyaan pemantik buat kita juga ya, ketika misalnya motivasi kita nih, misalnya kalau kita menggunakan kendaraan roda 2, apakah kita menggunakan helm itu untuk menghindari ditilang sama Pak Polisi atau untuk keselamatan diri kita sendiri? Nah, itu kan bisa menjadi sebuah refleksi buat diri kita sendiri. Enggak, mungkin kalau Bunda Nurul mau berpendapat kalau Bunda Nurul menggunakan sepeda menggunakan helm itu motivasinya untuk apa? Enggak, Bun. Mungkin kita bisa sharing momen dulu. Betul nuhun Bu Dini, sudah di-spill. Baik. Yang lebih on kamera. Iya siap. Kalau saya menggunakan helm itu jelas untuk keamanan ya Bu Dini. Karena kan kepala itu aset ya. Jadi kalau misalkan ada hal-hal yang di luar kendali kita gitu, ya setidaknya kita sudah berikhtiar gitu. Mohon.
Nah, itu alhamdulillah nilai keyakinan yang diperjuangkan oleh Bunda Nurul. Tapi terkadang gitu ya, kita misalnya dalam keseharian aja ketika kita mau ini nggak usah dihelm deket ini, nah misalnya kayak gitu ya, nggak usah lah, dan akan ditilang, terus dekat ini. Nah, itu kadang yang tidak kita yakini gitu ya, yang sebenarnya mungkin salah tetap berimbas kepada kita. Kalau tadi Bunda Nurul alhamdulillah sudah meyakini bahwa untuk menggunakan helm itu ya tadi kepala aset, kalau ada hal yang tidak kita inginkan terjadi, meminimalisir. Nah, itu yang kita perjuangkan. Sama sekarang gitu, ketika ke anak-anak juga, lu ngapain harus pakai masker? Nah, kita yakinkan ke mereka gitu ya, kenapa kita harus selalu menerapkan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Itu yang kita perjuangkan, keyakinan kita untuk apa? Menjaga keselamatan, ya, keselamatan diri sendiri, keselamatan teman kita gitu ya. Makanya ke anak-anak kita tuh nggak bosan-bosan, jaga diri, jaga sesama. Dengan kita menerapkan disiplin untuk selalu 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, kita tidak hanya menyelamatkan diri kita sendiri, tetapi menyelamatkan saudara kita di samping kiri kanan kita. Nah, itu selalu kita coba yakinkan ke anak-anak pun seperti itu. Nah, terus poin 3, ini pun sama ya. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, ini terasa juga oleh kita ya. Kalau misalnya datang di tengah-tengah webinar, nah mungkin kita bisa terasa. Tapi kayak tadi, Masya Allah luar biasa, Bunda Sri berkomitmen tinggi dengan keyakinan dirinya bahwa ketika saya datang tepat waktu, saya mau ikuti webinar ini, insya Allah saya yakin gitu ya. Walaupun tantangannya luar biasa, Bunda Sri kondisinya pagi ini dalam kondisi migrain, tapi masih tetap memperjuangkan keyakinannya untuk bisa datang tepat waktu gitu ya. Dan pasti effortnya pun pada kita berbeda ya. Soleha, nah, dari keyakinan kelas yang kita coba praktikan, kalau dulu mungkin sama ya, setiap kelas itu ada kesepakatan kelas. Nah, ini ya, di setiap kelas itu akan dipajang di dekat papan tulis atau mungkin di mading kelas, kesepakatan kelas mungkin mencakup poin-poin ini: datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, dan tertib. Ini selalu ada di setiap kelas, kesepakatan kelas. Nah, kita coba mengarahkan kepada keyakinan kelas itu menjadi 3 poin besar kalau untuk di SD gitu ya. Mungkin apakah budaya positif ini disampaikan hanya oleh guru penggerak? Tidak, Bapak Ibu. Mungkin bisa diakses juga di platform Merdeka Mengajar terkait dengan disiplin positif. Dan dari sana saya pun mencoba mempraktikkan keyakinan kelas untuk anak-anak di SD itu. Saya coba mengambil 3 poin ini. Dan dari kesepakatan yang banyak ini, poin-poin ini kita perjuangkan di 3. Di mana yang poin pertama itu, setiap anggota kelas perlu saling menghormati dan merasa aman. Dengan saling menghormati berarti mereka bisa mengucapkan salam, 5S-nya gitu kan. Terus menjaga rasa aman gitu kan, berarti menjaga dari kebersihan, terus dari mungkin tadi kasus bullying gitu ya, berucap dengan hal yang baik, memanggil teman dengan hal yang baik, itu akan saling menghormati, merasa aman akan tercipta. Terus terkait dengan nalar kritis misalnya, kemampuan performa setiap anak akan kita coba gitu ya, ikhtiarkan. Di mana keyakinan kelas poin kedua yang kita perjuangkan, setiap anggota kelas perlu menjadi diri yang terbaik. Jadi kita akan mencoba dengan mereka yakin gitu ya, yakin dengan perjuangan yang kedua, yakin Bu, berarti mereka akan mulai nih, oh iya aku harus bisa nih mengerjakan tugas tepat waktu, aku harus bisa menjawab pertanyaan, aku harus bisa presentasi, aku harus berani tampil percaya diri di depan kelas, karena aku adalah pribadi yang terbaik. Nah gitu ya. Terus terkait dengan kalimat atau nilai-nilai kebajikan universal, gotong royong, itu dimana kita cobakan untuk setiap anggota kelas perlu saling membantu. Nah, di sana kita coba gitu ya, mulai dari melaksanakan piket kelas, terus tertib ketika ada teman yang tidak tertib, akan diingatkan oleh temannya yang lain, itu sudah tercipta budaya positif di sana gitu kan, mengingatkan dengan cara yang baik. Mungkin seperti itu sesi saya mungkin ya Bu Ana ya, karena selanjutnya
selanjutnya bisa disampaikan oleh Bu Ana untuk restitusi dan kontrol guru. Hatur nuhun Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu, silakan pos buat Bu Dini. Ya, alhamdulillah hatur nuhun Bu Dini, Bapak dan Ibu. Insya Allah kita masuk ke bagian yang kedua. Semoga tadi di sesi Bu Dini ada hal baik yang bisa kita dapatkan. Untuk sesi yang kedua ini tentang dua hal sebenarnya. Satu, posisi kontrol guru terhadap anak itu seperti apa, dan yang kedua adalah segitiga restitusi gitu ya. Dua hal ini sekali lagi sebenarnya kalau diamati dari SD, TK, SMP, Bapak dan Ibu insya Allah sudah melaksanakannya, bahkan mendengar paparan Pak Jarwo di SMP itu secara proses betul, Masya Allah kita sudah melaksanakannya. Jadi ketika kami di guru penggerak juga dak salah resna ya teh atas dilakonan gitunya, cintan bahasa Sunda ya teh sawiosnya. Kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Izin untuk share dan berbagi ya. Kita coba. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Izin saya share-nya bentuknya PDF untuk lebih ringan ditampilkan. Nah, terlihat ya. Kalau secara judul sih ini Bapak Ibu, posisi guru dalam restitusi dan segitiga restitusi gitu. Kita lihat dulu. Nah, kita coba ke slide yang pertama. Bapak Ibu boleh amati, ini sebuah kasus yang mungkin pernah kita alami ataupun di sebuah sekolah antah berantah gitu ya, di kita mah nggak akan gitu ya. Kita lihat dulu ya sama-sama. Sabrina hari ini bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah. Tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas ada seorang Pak Guru ya, ini namanya Bapak Lukman, memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Hamidah, Kepala Sekolah SD Ibnu Ar-Rahman. Saya pada hari Jumat lalu menerima diseminasi dari guru penggerak di sekolah kami, yaitu Ibu Dini Susanti, terkait dengan modul disiplin positif. Nah, salah satu topik dalam modul tersebut adalah restitusi. Kami sangat sepakat dan mendukung akan restitusi tersebut untuk diadopsi di sekolah agar disiplin anak-anak menjadi lebih baik. Dalam restitusi tersebut ada keyakinan bahwa masing-masing harus menjadi yang terbaik. Ini sangat oke dan keren. Bagaimana kita mendidik anak-anak agar mereka benar-benar yang menjadi yang terbaik untuk dirinya sendiri. Kemudian juga saling menghormati, saling menghargai, saling memberi rasa aman. Ini satu hal yang sangat diperlukan di dunia pendidikan saat ini. Karena memang dengan perkembangan teknologi yang cukup pesat, kemudian anak-anak yang kita didik ada anak-anak generasi milenial di atasnya, maka hal seperti ini menjadi kebutuhan dasar yang diperlukan oleh anak-anak. Semoga dengan diseminasi dari JGP Angkatan 5 ini bisa memberikan perubahan kepada sekolah kita, terutama masalah disiplin siswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Nurlaili, rekan dari Ibu Dini Susanti dari SD Ibnu Ar-Rahman. Saya terinspirasi dengan apa yang dipaparkan oleh Bu Dini berkaitan dengan budaya positif ya. Beberapa hal yang dapat saya ambil, poin penting dari apa yang disampaikan oleh Bu Dini berkaitan dengan budaya positif adalah yang pertama terkait 5 posisi kontrol kita sebagai guru.
apakah kita sebagai seorang penghukum, pembuat rasa bersalah, teman bagi siswa, manajer atau pemantau. Kemudian juga saya menjadi lebih paham ternyata ketika kebutuhan dasar siswa sebagai manusia sudah terpenuhi, maka hal lainnya akan aman dan nyaman bagi mereka. Kemudian hal yang tidak kalah menginspirasi adalah segitiga restitusi, di mana ada 3 hal yang bisa kita pahami dan bisa kita terapkan di kelas masing-masing ya. Nah, 3 hal di segitiga restitusi adalah validasi tindakan yang salah, di mana kita menjadi lebih tahu ternyata ketika siswa membuat kesalahan itu ada alasannya gitu ya. Kemudian menanyakan keyakinan, seperti misalnya apa yang telah disepakati di kelas, kemudian apa yang diharapkan dari siswa itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah menstabilkan identitas, di mana pada poin ini setiap orang yang melakukan kesalahan pasti ingin memperbaiki begitu. Dan ternyata setelah saya menyimak paparan dari Bu Dini, saya bisa simpulkan bahwa kita bisa membangun disiplin positif pada siswa tanpa harus memberi hukuman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lukas Leisubun, rekan dari Ibu Dini Susanti. Alhamdulillah, saya termasuk guru yang telah mendapatkan pengimbasan dari Ibu Dini terkait materi budaya positif. Dan salah satu materi yang menarik buat saya yakni segitiga restitusi. Di segitiga restitusi ini, sisi yang pertama adalah tentang validasi tindakan salah, di mana kita harus mengetahui alasan-alasan mengapa anak tersebut berbuat salah. Yang kedua, menstabilkan identitas, bahwasanya setiap orang pasti pernah berbuat salah. Dan sisi terakhir ataupun yang ketiga yakni menanyakan keyakinan. Dalam hal ini keyakinan kelas yang pernah disepakati oleh anak dan guru. Dari segitiga restitusi ini kita akan belajar banyak bagaimana mensolusikan masalah-masalah yang terjadi pada anak ataupun peserta didik. Terima kasih Bu Dini untuk materinya, semoga bermanfaat bagi saya khususnya di kehidupan seharian guru. Semoga terus berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatimah Yusuf, rekan dari Ibu Dini Susanti. Saya sangat tertarik sekali apa yang dengan beliau sampaikan, terlebih lagi tentang segitiga restitusi, di mana segitiga restitusi yang paling mendasar yaitu menstabilkan identitas yang bertujuan merubah orang yang berbuat gagal karena kesalahan
menjadi yang lebih sukses lagi. Dan langkah yang kedua yaitu memvalidasi kesalahan, di mana kita bisa memahami orang yang berbuat salah, memahami alasannya orang yang berbuat salah. Dan kemudian langkah selanjutnya yaitu keyakinan, menanyakan keyakinan kelas. Jadi yang saya ambil dengan adanya segitiga restitusi ini dapat menumbuhkan motivasi internal murid untuk disiplin positif dan terbiasa mencari solusi permasalahannya sendiri. Terima kasih atas materi yang Bu Dini sampaikan. Sangat bermanfaat sekali bagi saya. Terima kasih Bu Dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dika Komaria, salah seorang pengajar di SD Tenur Ar-Rahman. Saya merupakan rekan Bu Dini Susanti. Alhamdulillah Bu Dini telah sharing kepada kami, memberikan ilmu kepada kami dalam pembahasan terutama tentang budaya positif di sekolah. Dari paparan Bu Dini, kami bisa mengetahui berbagai permasalahan yang dimiliki oleh siswa atau dihadapi oleh siswa itu sumbernya salah satunya dari keluarga dengan tidak terpenuhinya kebutuhan yang diinginkan oleh siswa tersebut. Kami berterima kasih kepada Bu Dini yang telah memberikan ide kepada kami ataupun pencerahan bagaimana cara menghadapi siswa yang memiliki permasalahan masing-masing. Mudah-mudahan ilmu dari Bu Dini bermanfaat bagi kami dan bermanfaat juga bagi Bu Dini. Semoga Bu Dini selalu sukses dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Faridah Yulistiani, salah satu pengajar di SDIT Nur Al-Rahman yang merupakan rekan guru dari Ibu Dini Susanti. Alhamdulillah Ibu Dini Susanti sudah memberikan banyak ilmu pencerahan tentang budaya positif. Berdasarkan pemaparan beliau, kami jadi lebih mengetahui bahwa budaya positif di sini menerapkan kepatuhan pada peraturan tanpa harus memberikan hukuman. Posisi kita sebagai guru harus segera beralih dari posisi kontrol penghukum, kemudian teman, pembuat rasa bersalah, dan pemantau menuju ke posisi kontrol manajer, di mana kita mulai saat ini melaksanakan praktik baik dari segitiga restitusi untuk menyelesaikan beberapa permasalahan anak-anak melalui tahapan menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan keyakinan, menanyakan keyakinan kelas. Menurut kami sangat menarik apa yang di-sharing oleh Bu Dini mengenai budaya positif. Semoga kedepannya kami bisa lebih baik lagi dan tetap semangat untuk Bu Dini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rani Rohamina. Saya guru kelas 6 di SDIT Nur Ar-Rahman. Ya, saya akan menyampaikan testimoni dari pemaparan dari rekan kerja saya, yaitu Bu Dini Susanti, yang sudah memaparkan tentang budaya positif pada saat pertemuan atau rapat koordinasi guru di hari Jumat. Materi yang disampaikan Bu Dini alhamdulillah cukup menarik sekali dan banyak hal-hal baru yang saya dapatkan, terutama bagaimana membangun budaya positif terutama di kelas. Dan ada hal baru yang saya tangkap dari pemaparan materi Bu Dini, yaitu tentang budaya atau membangun kebiasaan positif dengan restitusi ya. Jadi restitusi itu bisa menciptakan sebuah kedisiplinan yang positif. Jadi kalau selama ini mungkin kita mengenal adanya hukuman bagi siswa yang memang melanggar aturan, atau ada juga mungkin yang menyebutnya konsekuensi. Tapi kemarin saya mendapatkan ilmu dari Bu Dini itu tentang restitusi ya. Di restitusi itu sebenarnya lebih
bagus untuk anak-anak, karena mungkin kalau dibandingkan hukuman, murid tidak tersakiti, kemudian murid tidak merasa tidak nyaman ya. Tapi di sini murid yang misalnya melakukan pelanggaran itu justru mendapatkan penguatan gitu ya, dan penyebab dia melakukan pelanggaran itu apa, dan bisa merubah murid itu menjadi yang lebih baik, dan murid itu juga paham mengapa ia melakukan tindakan tersebut. Dan mudah-mudahan dengan restitusi ini bisa memberikan budaya positif bagi kita, khususnya para guru ketika menangani anak-anak yang memang membutuhkan penanganan khusus. Terima kasih atas pemaparan materi yang sangat bagus sekali dari Bu Dini. Sukses terus. Cukup sekian dari testimoni dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Buni Warhaini, saya guru di SD IT Nur Ar-Rahman, rekannya Bu Dini Susanti. Saya ucapkan terima kasih kepada pengimbasan yang dilakukan oleh Bu Dini. Kemarin itu pengimbasannya tentang budaya positif dengan restitusi. Alhamdulillah, dengan apa yang dipaparkan Bu Dini, kami bisa tahu bahwa setiap permasalahan yang terjadi pada anak-anak itu sesungguhnya adalah bersumber dari kebutuhan yang tidak terpenuhi, ada kebutuhan dasar yang tidak dipenuhi. Kemudian dari restitusi kami bisa mengetahui bagaimana sih cara menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi pada anak-anak, sehingga ketika terjadi permasalahan kami bisa menyelesaikannya dengan baik. Terima kasih, sukses buat begini. Semoga nanti bisa berbagi sharing lagi dengan kami guru-guru di Notologi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nenden Dahulu, guru SD Nur Ar-Rahman, rekannya dari Bu Dini Susanti. Saya sangat berterima kasih saya kepada beliau karena saat dia menyampaikan materi mengenai budaya positif dan rekonstruksi, sehingga saya menjadi paham dan tahu jika ada siswa yang memang saat belajar mereka seperti yang kurang termotivasi atau seperti yang tidak memperhatikan, itu semua disebabkan mereka memiliki satu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi terlebih dahulu, sehingga kalau kebutuhan itu sudah terpenuhi dia akan bisa mengikuti dan konsentrasi. Demikian, mudah-mudahan beliau bisa memberikan lagi banyak hal yang bermanfaat dan bisa menginspirasi buat saya sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teddy Guswandi, guru di SD IT Nur Ar-Rahman, teman atau rekannya dari Ibu Dini Susanti. Barakallah, dan terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Dini yang telah memaparkan, memberikan materi tentang budaya positif dan restitusi terhadap anak di sekolah. Ternyata setelah dipaparkan oleh Bu Dini, permasalahan-permasalahan anak di kelas atau di sekolah ternyata berasal dari kebutuhan-kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Setelah dipaparkan oleh Bu Dini, ternyata permasalahan tersebut bisa dipecahkan atau disolusikan dengan baik. Itu, terima kasih. Mudah-mudahan ilmu baru ini bagi saya bisa memberikan salah satu jalan untuk kemajuan dunia pendidikan khususnya di Indonesia. Sekali lagi terima kasih saya ucapkan kepada Bu Dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reni Hermawati, salah satu pengajar di SD IT Nur Ar-Rahman, sekaligus rekan kerja Bu Dini Susanti. Sebelumnya terima kasih kepada Bu Dini yang sudah sharing ilmunya tentang budaya positif di sekolah. Pemaparannya sangat jelas dan mudah dimengerti. Yang saya pahami dari pemaparan yang Bu Dini sampaikan tentang budaya positif di sekolah, yaitu dengan cara disiplin positif. Disiplin positif ini adalah menerapkan aturan-aturan tanpa harus memberi hukuman. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan membuat keyakinan kelas. Ada keyakinan kelas yang bisa dimunculkan, yaitu setiap anggota kelas
perlu saling menghormati, merasa aman, dan merasa nyaman. Yang kedua, setiap anggota kelas perlu menjadi dirinya yang terbaik. Dan yang terakhir, setiap anggota kelas perlu saling membantu. Nah, dengan adanya keyakinan kelas ini bisa menumbuhkan disiplin diri terhadap apa yang sudah disepakati seluruh siswa di kelas. Nah, selain itu juga kita bisa melaksanakan disiplin diri ini kepada murid dengan segitiga restitusi jika murid tersebut melakukan pelanggaran keyakinan kelas. Nah, melalui restitusi ini kita dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Nah, restitusi membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukannya. Dengan tiga cara. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, semoga apa yang disampaikan Bu Dini bisa bermanfaat untuk saya dan bisa bermanfaat juga untuk Bu Dini. Semangat terus Bu Dini. Terima kasih atas pemaparannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.